melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsultasi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan-ketentuannya kalau dibuka mudaratnya daripada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari komisi informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang dikecualikan. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat. Iya, betul. Sekali lagi, apa di internal itu adalah data pribadi. Sehingga kemudian kalau kemudian mereka bilang, kemudian kan sudah memperlakukan saya kira juga dalam konteks khawatir kemudian kan melakukan data pribadi orang yang sekali lagi itu ada apa pembinaan juga adalah pada dia adalah ya akan kami Saya tanya, Bapak melakukan uji konsekuensi ini misalnya saya ambil contoh di KHS ini hanya terkait KHS yang Pak Jokowi atau secara keseluruhan Bapak uji? Oke, sesuai Nah kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka. Kalau misalnya publik minta KHS atau lainnya di luar ya saya kira kalau Nah, itu. dari pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat apa? Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan saya tadi sudah bilang tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat, tapi juga dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan. Dampaknya apa? kalau misalnya di situ ada pakar, saya kira pakar juga berarti Nggak bisa Pak. Itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukumnya dari UGM atau bukan? Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan Pak, ini perintah majelis loh. Kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Tapi Bapak tidak melakukan. ya sekali lagi Bu, kami Ini ya. Kami minta dilakukan uji konsekuensi. Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya ini karena ini menjadi hal ya. Karena Bapak tidak menyebutkan daftar program perdana dan program enggak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk? Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain itu harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan orang lain kita berapa minta. Kalau dikecualikan informasi itu berlaku. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir skripsi, benar ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Itu
semua alumni atau dari UGM kita acara sidang menjadi informasi publik. Itu harus melakukan jadi nggak bisa informasi untuk si A terbuka, untuk si B kita konsekuensi langsung. Saya nggak mau di sini ada kata-kata surat penjelasan di video untuk Joko Widodo. Bisa Pak, kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan di video dikecualikan, maka presiden semuanya Bapak harus melakukan intervensi dan juga Bapak menyebutkan data pribadi di dalam kajian apakah di situ ada tanggal lahir, apakah itu apa yang dikecualikan. Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya, itu aja yang tidak otomatis maka kajian itu harus jelas apa sih informasi yang dikecualikan di KHS ini, apa sih Pak yang dikecualikan, nilai apa kan berarti yang nilainya saja yang ditutup bahwa bukti seseorang pernah kuliah ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa. Kalau saya baca saya nggak bisa baca data pribadi apa yang itu kan konsekuensi kan misalnya Bapak Sudin adalah KHS itu kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal, tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan Pak, karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% dilindungi pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan Indonesia kalau dibuka tentunya sudah ada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya bagian dari komisi informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang dikecualikan. Kami perlu pandangan dari pihak lain di masyarakat. Iya betul. Sekali lagi kami berpendapat bahwasanya kami dalam konteks ini melibatkan masyarakat. Saya tanya nih, Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh di KHS, ini hanya terkait di KHS Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ya saya kira kalau kontennya yang tadi diskusi kalau kontennya dari masyarakat sekali lagi kami berpikir bahwasanya KHS jadi kami tidak melibatkan masyarakat dalam konteks juga kecuali misalnya ada persetujuan dari banyak masyarakat atau pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi,
Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan KHR-nya harus dikecualikan. Ada informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan saya tadi sudah bilang tidak mesti dokumennya Bapak dikirimkan kepada pihak masyarakat. Kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan. Dampaknya apa? Kalau misalnya itu ada pakar, kira-kira pakar itu sudah dari masyarakat. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukumnya dari UGM atau bukan? Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Nah, tapi Bapak tidak melakukan. Ya, sekali lagi Bu, kami Maka Bapak tidak sebutkan berdasarkan protokol kesehatan dan protokol kesehatan enggak. Bapak harus melakukan konsekuensi secara global. Apakah benar daftar merek program sanksinya itu masuk? Itu berlaku umum Pak, bukan hanya untuk apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi kalau kita dikecualikan maka untuk yang lain itu harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk bagian ini orang lain kita Bapak buka dikecualikan informasinya berlaku. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Oh, dilakukan. Jadi nggak bisa informasi si A terbuka, saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Nggak bisa Pak. Bagus kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikeluarkan, maka untuk semuanya nah, Bapak harus melakukan konsekuensi dan ini Bapak harus sebutkan. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa Pak yang apakah itu ada tanggal lahir? Apakah apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian apa mungkin ada alamat dan sebagainya, itu aja yang butuh. Tidak otomatis informasi jadi dikecualikan semua Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS ini apa sih Pak yang dikecualikan lain? Ini apa? Kan tadi Bapak bukti seseorang pernah kuliah di satu kampus ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kalau saya baca saya nggak bisa menemukan, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Bukan itu konsekuensi. Misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal, tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% dilindungi pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau begitu? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih mudaratnya daripada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau saya bagian dari komisi informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan melakukan dikecualikan. Maka perlu pandangan dari pihak lain masyarakat. ya betul. Tapi sekali lagi kami di internal sudah bersimpul bahwasanya itu adalah data pribadi ya. Dan kemudian kalau kemudian masa sidang dan kemudian kan kita menginformasikan data sidang dan data
pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak? Kalau misalnya nih publik minta KHS lainnya di luar ini, kan Ya saya kira kalau konteksnya Iya. masyarakat saya lagi lebih berpikir bahwasanya KHS itu lebih bagus. Jadi kalau ya kita melibatkan masyarakat dalam konteks juga kecuali sebenarnya ada juga dari upaya untuk didapat nanti itu kita dari pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan itu konsistensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi termasuk dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi juga yang pasti yang terkandung di dalamnya. Kan tadi saya sudah bilang tidak mesti dokumennya dapat ditunjukkan kepada pihak masyarakat. Dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan. Dampaknya apa? kalau misalnya ada pakar Nah, bisa Pak. Itu kan banget. Maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis ini dibaca, Pak ini perintah majelis loh. Kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Tapi Bapak tidak melakukan. ya sekali lagi Bu, kami Jadi begini, nanti kami minta dilakukan itu. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya karena ini menjadi hasil diskusi dari UGM. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana dan enggak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum Pak, bukan hanya seperti itu. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain itu harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan, orang lain bisa atau bukan. Kalau dikecualikan, informasi itu akan berlaku untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, katakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama. Jadi nggak bisa informasi untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Konsekuensi itu berlaku untuk semua. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan konsekuensi dari sini Bapak harus mulai. Bapak menyebutkan dengan data pribadi apa Pak? Apa dalam apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah itu apa yang dikecualikan? Kalau dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian ada alamat dan sebagainya, itu ada yang ada otomatis informasi maka kajian itu harus jelas maka di KHS-nya Pak itu bisa nilai apa. Nah kan berarti yang nilainya saja Bapak Bukti seorang penanggung yang ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya apa yang masuk dalam kasus ini dikecualikan itu apa itu harus dikaji. Saya nggak bisa dari apa yang Bapak itu adalah KHS ada di dilihat oleh pihak eksternal tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan Pak karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya
saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat. Iya, betul. Sekali lagi, itu adalah data pribadi. Ya, kemudian kan kita informasikan data pribadi mereka yang kita adalah kepada persetujuan dari Mas Data gitu. Kedua, saya kira tadi juga dalam konteks kehadiran ya, kerahasiaan gitu, kami memang mengatur bahwasanya khawatir kemudian kan mengungkapkan data pribadi seorang yang sekali lagi juga ada persetujuan dari Saya tanya, Bapak melakukan uji konsekuensi? Ini misalnya saya ambil contoh di KHS. Ini hanya terkait KHS -nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar terbuka atau tidak? Ya, saya kira kalau konteksnya yang tadi disebut, kalau konteksnya adalah berpikir bahwasanya KHS dapat kita pilih, tapi juga kita bekerja data masyarakat itu dalam konteks kecuali misalnya ada penyedia Pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan saya sudah bilang tidak mesti dokumennya Bapak menunjukkan kepada pihak masyarakat. Dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan. Itu dampaknya apa? kalau misalnya itu ada pakar ya, saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Nah, tapi Bapak tidak melakukan. Ya, sekali lagi Bu, kami Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori program
format dan sebagainya, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasi itu menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu dikecualikan. Di KHS-nya apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilainya apa? Nah, berarti nilainya saja yang Bapak bukti seorang pernah kuliah di ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan hanya di data pribadi. Data pribadi apa yang masuk di KHS? Kalau di konvensi, kan misalnya yang Bapak bukti adalah KHS. KHS itu kan tidak dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan usulnya kalau ditutup mudaratnya dan ada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau ini saya bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan. Aku perlu pandangan dari pihak lain di masyarakat. Ya, betul. Sekali lagi kami
akhir skripsi, benar nggak dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM, berita acara sidang menjadi informasi dikecualikan. Nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, gitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan itu dikecualikan, maka untuk semuanya Bapak harus melakukan uji konsekuensi, dan ini Bapak harus menyebutkan. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung Bapak jelaskan dalam apakah di situ ada tanggal lahir, apakah itu apa yang dikecualikan. Kalau itu dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya, itu aja tidak otomatis maka kajian itu harus jelas apa yang dikecualikan. KHS ini apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai apa? Kan berarti yang nilainya saja ini, bahwa bukti seseorang pernah kuliah semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi penting. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajian yang apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa. Kalau sebabnya nggak bisa dikecualikan, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang disebut KHS? Bukan uji konsekuensi. Misalnya yang Bapak lagi adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal, tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualiannya kalau dibuka sejarahnya dan juga ada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari komisi informasi, kalau saya melakukan konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat. Ya, betul. Itu adalah satu, tujuan dari studi data itu. Kedua, saya kira kami juga dalam konteks kehati-hatian, ya, kerahasiaan itu menganggap bahwasanya kalau ada masalah itu khawatir, tapi kemudian kan tetapkan data menjadi orang, sekali lagi itu ada tujuan dari pemberi data. Yang kedua juga adalah itu belum ada juga keputusan dari pengadilan, ya, yang memerintahkan kami untuk melakukan data itu. Jadi akan besar itu Pak, saya tanya, Bapak melakukan uji konsekuensi ini, misalnya saya ambil contoh nih KHS, ini hanya terkait KHS Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu terbuka atau tidak? ya, saya kira kalau konteksnya ya, tadi cukup disebut, kalau konteksnya dia melihat masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasanya KS data pribadi. Jadi
perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Tapi Bapak tidak melakukan. Ya, sekali lagi Bu, kami Muda Joko Widodo. Enggak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk informasi dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu berlakunya umum, bukan hanya untuk. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain itu harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan, orang lain minta, Bapak buka akses. Kalau dikecualikan, informasi itu berlaku dikecualikan. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Jadi kami bisa informasi itu kita buka, kemudian dikecualikan. Nggak mau sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Tadi kita Pak, berarti kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi dan ini Bapak harus sebutkan ini. Bapak menyebutkan apa ya? Dan data pribadi apa Pak ya? Kita harus jelaskan di dalam kajian. Apakah di situ ada masalahnya? Apakah apa yang dikecualikan? Kalau dikecualikan ternyata dari satu dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian apa mungkin ada alamat dan sebagainya, itu aja yang dikecualikan. Tidak otomatis maka di kajian itu harus jelas apa jika hanya apa sih Pak? Data nilai. Nilainya apa? Kan dari nilainya saja sebenarnya. Bapak bukti seseorang pernah kuliah semester ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya. Apa yang dimaksud dalam kategori dikecualikan itu apa? Kalau saya baca saya nggak bisa menemukan ini jadi data pribadi. Data pribadi apa yang tentang konsekuensi? Misalnya Bapak mungkin adalah KHR. KHR kan juga dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan. Maka perlu pandangan dari pihak lain masyarakat. iya betul Bu. Kami sekali lagi
saya udah bilang tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat, tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikeluarkan, dampaknya apa. Kalau misalnya itu ada pakar, kira pakar itu udah masyarakat. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Itu loh. Tapi Bapak tidak melakukan. Ya sekali lagi Bu, kami apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain itu harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan untuk orang lain kita nggak pakai Pak. Dikecualikan informasi berlaku. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan kita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Semua alumni atau dari UGM bisa acara sidang menjadi informasi itu harus berlaku. Jadi nggak bisa informasi untuk pihak kita saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium maka untuk semuanya Bapak harus melakukan koreksi dan itu Bapak harus lakukan. Bapak menyebutkan contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa Pak? Apakah di situ ada masalah? Apakah apa yang dikecualikan? Kalau ini dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini dikecualikan bagian tanggal lahir, ada bagian alamat dan sebagainya. Ada itu otomatis maka di bagian itu harus jelas apa KHS-nya akan jelas. Nah kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu menjadi informasi publik gitu. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kalau saya baca saya nggak bisa menemukan dalam data pribadi. Data pribadi apa yang dimaksud KHS? Tentang konsekuensi. Misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal. Tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% dilindungi pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari komisi informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang kecuali. Aku perlu pandangan dari pihak lain masyarakat. iya betul Bu. Sekali lagi kami
Iya, saya kira kalau kontennya dan tadi juga sebenarnya itu kalau Iya. kontennya jam ke masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasanya KS itu lagi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konten yang kecuali misalnya ada tujuan yang saya ataupun nanti ada dari gaji. Pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi dikecualikan. Ya kan? Jadi konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa tidak harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi pasti yang terkandung di dalamnya. Kan saya tadi sudah bilang tidak mesti dokumennya Bapak bukan kepada pihak masyarakat, tapi dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan. Dampaknya apa? Kalau saya di situ ada pakar, gitu ya. Saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan Pak, ini perintah majelis loh. Kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Itu loh. Tapi Bapak tidak melakukan. Ya, sekali lagi Bu, kami Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana enggak. Bapak harus melakukan konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana siapa? Karena sudah dikecualikan itu berlaku untuk Bapak, bukan hanya untuk apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain juga dikecualikan apa? Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan, untuk orang lain kita berapa puluh kasus dikecualikan informasi berlaku dikecualikan. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi dikecualikan. Tidak bisa informasinya Pak. Saya nggak mau sih ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Jokowi. Kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan konsekuensi dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan Bapak menyebutkan apa ya? Mengandung data pribadi. Data pribadi apa Pak? Bapak jelaskan di dalam apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah itu apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan ini hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian apa mungkin ada alamat dan sebagainya, itu aja yang tidak otomatis. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen informasi itu dikecualikan. Di KHS ini apa sih Pak? Bahasa Iran. Ini apa? Kan berarti nilainya saja ya. Bapak bukti seseorang pernah kuliah di ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya apa yang malah masuk dalam kategori dikecualikan itu apa. Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan ini hanya bilang data pribadi apa yang terkait dengan KHS. Bukan uji konsekuensi kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal, tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasinya, itu pasti 100% melindungi pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus
akan namanya mengungkapkan data pribadi seorang yang selanjutnya sekali lagi itu ada persetujuan dari tujuan dari pemilik data. Yang kedua juga adalah belum ada juga putusan dari pengadilan yang menggunakan ungkapan data ini. Jadi akan bersatu untuk bahwasanya Pak, saya tanya, Bapak melakukan uji konsekuensi ini misalnya saya ambil contoh nih KHS, ini hanya terkait di KHS Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS orang lain yang di luar itu, terbuka atau tidak? ya, saya kira kalau konteksnya ada kalau konteksnya yang dia bapak sekali lagi mengatakan bahwasanya KS jadi kami juga tidak melibatkan masyarakat dalam proses ujian kecuali berdasarkan ada persetujuan dari data ataupun nanti yang kita dari KPK. Pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat yang saya katakan itu? Bapak akan berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan KHS ini kan dikecualikan. Ada informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan kata tadi saya bilang tidak itu dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan. Dampaknya apa? Kalau misalnya itu sudah pakar, saya kira pakar sudah dari Nggak bisa Pak. Itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Dari UGM kan? Ya, jadi kan waktu perintah majelis melibatkan Pak, ini perintah majelis loh. Kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Itu loh. Nah, tapi Bapak tidak melakukan. Ya, saya ibu kami Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan, untuk orang lain minta Bapak buka. Dikecualikan ya informasi itu berlaku. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, katakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama Pak. Jadi nggak bisa informasi itu bisa dikecualikan. Saya nggak tahu di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Tadi kita Pak, kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi dan ini Bapak harus sebutkan
melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti. 100% 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau betul? Karena ketentuan pengecualian itu kalau dibuka ada manfaatnya, begitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan. Karena perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat. Iya betul. Sekali lagi itu adalah data pribadi dia. Kemudian kalau kemudian masa juga, kemudian kan kita mau informasikan data kepada seseorang, kemudian notabene itu adalah KHS ini hanya terkait KHS Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau lainnya di luar itu, ya saya kira kalau konteksnya ada tadi itu kalau konteksnya ada saya lagi bahwasanya KHS sudah terjadi. Kami tidak akan kemudian melibatkan masyarakat dalam konteks yang kecuali misalnya ada tujuan dari supaya kita atau nanti bukan dari KPI. pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan KHS itu dikecualikan. Ada informasi dari apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan saya tadi sudah bilang tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada masyarakat. Dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal sehingga mana sebuah informasi kemudian akan dikecualikan. Dampaknya apa? Kalau misalnya Bu, di situ ada pakar, saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukumnya dari UGM atau bukan? Iya, betul. Dari UGM kan? Ya, jadi kan waktu perintah majelis dilibatkan, Pak ini perintah majelis, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Tapi Bapak tidak melakukan. Ya, sekali lagi Bu, kami Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya ya, karena ini maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana tidak. Bapak harus melakukan apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk ke siapapun? Karena kalau dikecualikan itu berlakunya umum Pak, bukan hanya apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi kalau itu Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain itu harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan orang lain kita Bapak buka. Kalau dikecualikan informasi itu berlaku. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan dikatakan. Berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua
semua alumni atau dari UGM bisa acara sidang menjadi informasi itu harus berlaku sama. Jadi nggak bisa informasi untuk si A terbuka, untuk B dikecualikan. Saya nggak mau ini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya Bapak harus melakukan konsekuensi dan keputusan. Bapak menyebutkan, contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa Pak? Yang kita coba dalam apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah itu apa yang dikecualikan? Kalau ini dikecualikan ternyata dari satu dokumen dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya, itu aja tidak otomatis. Maka di kajian itu harus jelas apa KHS apa sih Pak yang dikecualikan jelas. Apa? Kan ada bahwa bukti seseorang ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Jadi kalau saya baca saya nggak bisa menemukan ya, hanya di data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Tuntutan konsekuensi kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihaknya eksternal, tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti 100% 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualiannya kalau dibuka tentunya mudaratnya dan ada manfaatnya, gitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau saya bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang dikecualikan. Kami perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat, begitu. Iya betul Bu. Tapi sekali lagi kami di internal bahwasanya itu adalah data pribadi. Ada
seharusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Tapi Bapak tidak melakukan Ya, sekali lagi Bu, kami ini ya. Nanti kami bisa lakukan. Tapi Bapak tidak daftar nilai program sarjana dan program sarjana dan enggak, Pak. Bapak harus melakukan rekonstruksi. Apakah benar daftar nilai program apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi? Kalau Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain Pak nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan orang lain bisa Bapak buka. Kecualikan ya informasinya berlaku. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir skripsi, benar nggak dikecualikan? Tidak dikecualikan, katakan kita acara sidang dikecualikan, benar?